Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mabad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji tentang keutamaan bulan Muharram. Jadi kita sekarang ada di tanggal 4 bulan Muharram. Urutan adalah bulan yang pertama dari setiap tahun. Lalu diurutkan adalah bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsaniyah, Jumadil Ula, Jumadus Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, apa keistimewaan bulan Muharram itu? Pertama, termasuk satu daripada 4 bulan yang diharamkan Allah atau yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat 36 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu ada 12 bulan. Menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Kalau dari Muharram sampai Dzulhijjah tadi itu ada 4 bulan yang haram. Apa itu? Pertama adalah bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, urut ya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang 3 urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu urut. Kemudian yang 1 menyendiri namanya Rajab. Bulan ke-7 itu mencar dewi. Nah, sekarang kita ada dalam urutan nek nganggo bulan urutan pertama bulan Muharram. Tapi kalau nganggo urutan keberurutan 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Alias disebutkannya ada 4 bulan di antara 12 bulan itu bulan yang Allah sucikan, itu adalah menurut ketetapan Allah yang tidak akan diubah-ubah. Jadi 4 bulan haram itu sudah menjadi keputusan Allah, ketetapan agama yang tidak akan dirubah-ubah. Kemudian fala tatlimu fihi anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan haram yang 4 itu. Artinya jangan berdosa. Meskipun kenyataannya banyak yang melanggar apa banyak yang menghormati. Nah, banyak yang melanggar. Bahkan Karbala itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ingat Karbala? Karbala itu apa?
Karbala itu adalah pembantaian yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah kepada keluarga Husain bin Ali, nah, atau Husain bin Fatimah bin Rasulullah binti Rasulullah SAW, karena dianggap tidak mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Bunuh, dihancurkan. Kurang lebih ada jane mung sithik. Nek nyonton jumlah wong mung sithik. Mung 128. Tetapi orang-orang yang terpandang dan sangat disayang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana Karbala itu Irak. Karena ada namanya Padang Karbala zaman dulu. Nah, akhirnya setelah itu muncullah fitnah-fitnah yang besar sehingga umat Islam terkotak-kotak. Ada golongan Khawarij, ada golongan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kemudian kelompok Syiah. Nah, yang Nabi sabdakan umat itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedomannya. Disebut dengan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemene orang termasuk itu berarti orang katut mlebu swarga. Para aluramba. Nah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang menuntut balas kematian gitu kan, daripada keluarga Sayyidina Ali gitu kan, itu namanya adalah kelompok Syiah. Kemudian ada yang melampaui batas dan sebagainya, namanya golongan Khawarij. Ada yang jalan tengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersifat Karbala. Padahal di 4 bulan itu tidak boleh kita berperang, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh berbuat dolim, tidak boleh menganiaya. Namun terjadi seperti itu. Sehingga dikatakan kalau 10 Muharram itu satu sisi adalah satu kebaikan karena Allah banyak menyelamatkan daripada nabi-nabi dan juga hamba-hambanya. Bagi kaum muslimin 10 Muharram pernah ada duka pembantaian di Padang Karbala. Sehingga orang Syiah itu besok hari Senin itu, mereka akan menyacah-nyacah kepalanya dengan pedang, atau kemudian mereka mencakar-cakar wajahnya sebagai sebuah ratapan. Nah, ini meratap, berkabung. Nah, ya seorang itu sedih itu boleh, tapi jangan sampai sedih yang melampaui batas. Kesedihan terus-menerus tidak membuat kebaikan. Lantas bagaimana kita merasa melu-melu wong Syiah? Semua terjadi, sudah telah terjadi. Kita segera memperbaiki diri. Berkabung akan sesuatu itu tidak lebih baik daripada kita segera melupakan dan segera berbenah menjadi yang lebih baik. Kemudian waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Saya maksudnya orang-orang musyrik yang masih nekat menyerang kaum muslimin pada bulan haram. Kalau kita di bulan haram nggak boleh perang. Tapi jika ada orang-orang yang menyerang kaum muslimin, orang musyrik diantaranya, maka kita lawan. Yang jelas di bulan haram itu umat Islam tidak boleh mengawali berperang. Tapi nek diserang, ya kita melawan. Namanya mempertahankan diri. Dan kita wajib melawan orang-orang musyrik dan juga memerangi segala aktivitas kemusyrikannya. Makanya kita jangan kemudian salah memahami. Nah, neng Jawa itu kan bulan haram itu bulan yang syirik. Nah, janjane awalnya orang ngono kuwi. Neng karena bodohnya orang yang mendapatkan informasi dan karena salahnya menyampaikan juga, akhirnya banyak dari kesirikan. Haram itu atau bahkan 1 Muharram bulan haram itu. Nah,
Ini mereka pada topom bisu ngubengi keraton. Maksudnya apa? Janjane karepe itu mereka menyatakan duka, kemudian gandeng duka wis kondo meneng aja kakean ngomong. Neng enek sing ngleboni istilah, kowe nek ngubengi keraton kuwi wis arep umurmu dawa. Nah, wis dadi masalah. Jadi kadang-kadang itu dalam satu amal itu disisipkan yang tidak termasuk bagian daripada itu. Nah, jadi janjane itu sebagai satu simbolis awake itu kondo meneng iki dina berkabung, mengingat satu kejadian itu jangan banyak ngomong karena ngomong itu bisa difitnah. Sekali-kali kita diam, meneng, introspeksi diri, mawas diri. Nah, banyak ingat kepada dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Sokakan gedobos atau basa Jawa Timurin dobol itu. Udah orang dobol. Nah, kita kan dobos, yang kan dobol. Ini. Nek dobol itu basa Jawa Tengah halus, nek Jawa Timur basane dobol. Dobol itu ngomong tanpa batas. Alang dobol. Dobol itu ngomongnya wis los. Ka ono kuncine meneh. Nek basa Jawa dobol itu kan dubure wis dol. Dadi ngempet ora iso. Angger ndodok mak plotok langsung itu. Sing mangan rambak meneng wae. Ora ketok ya. Itu jenenge omongane sati penggak. Nah, kalau di Solo ada padha Mangkunegaran ngubengi Mangkunegaran. Sama jane toko bisu itu apa? Bisu itu kan ojo okean ngomong, banyak introspeksi diri. Neng dirubah, disisipi oleh macam-macam, akhirnya jadi syirik gitu. Piye? Lebih baik menimbulkan simbol yang bisa menimbulkan presiden yang buruk ketimbang kita mengerjakannya. Artinya apa? Ya sudah, itu kan carane wong biyen. Timbang dilakoni ndak malah dadi syirik tinggal wae. Jadi Anda mantu bulan Muharram ya monggo. Jangan kemudian itu jadi kebiasaan anggar geblake mbae rawani mantu. Geblake bapake rawani babaran. Anci loko diangkat mate bayake malan. Jadi sudah enggak zaman dulu lagi. Sekarang itu pokoknya semua itu selama tidak melanggar aturan ya, silakan. Tuh. Mau bangun rumah ya monggo, mau mantu ya monggo. Nah emang harus pegatan ya pegatan lah ya monggo. Ya, silakan. Nggak ada namanya batasan-batasan tidak boleh begini begitu tidak ada. Kecuali yang syariat melaksanakannya. Yang jelas kamu jangan berbuat dolim pada dirimu sendiri, jangan berbuat dosa. Sampai kemudian neng Solo dicul ke kebu kon do ngetut kene enek letong metu kon musak-musake minangka tondo tidak boleh bersolek jarene. Iki berkabung aja dandan ayu-ayu. Nah, aja dandan bagus-bagus. Ya. Atune ngono kuwi janjane berubah. Nek nemu telek dosarke aku dadi sugih rezekine itu jadinya musyrik. Makanya udah kita nggak usah ikut-ikutan itu. Jadi kita ambil pelajaran kalau pernah terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram tahun 681 Hijriah, Masehi, tahun 80 Hijrah, pernah terjadi namanya pembantaian di Padang Karbala. Ini pernah jadi seperti itu. Ya sudah kita ambil pelajaran, jangan sampai terulang kembali peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi. Jangan pernah berbuat dolim, berbuat aniaya kembali pada masa-masa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari banyak mengendalikan. Jadi makanya bulan Muharram itu banyaklah bertaubat. Ojo kokean ngerasani, malah dorasan-rasan, malah bal-balan padu, gitu. Apa meneh? Bangsa nanggap wayang, bangsa rasulan itu sudah bukan zamannya lagi. Kenapa? Karena wis beda karo-karepe zaman biyen. Biyen itu
Wayang itu sebagai budaya nggih nerangke kepada masyarakat. Nang saiki wis berubah. Ora nanggap wayang pasar mebel kobong. Sing masalahe ora ono saiki. Mebelan kono. Pasare wis dijaluk oleh pemerintah. Tidak ada ke industri mebel juga. Sing manggon awal kan minggah kabeh. Kon minggah dhewe-dhewe nek sing nyang Mojosongo, ana sing nyang cedak UNS, ana sing sewan nang endi, akhirnya pecah-pecah. Ya, ambil hikmahnya saja. Jelas begitu. Jadi kemudian ada lagi ya kan, selamatan, bersih desa, macam-macam itu sudah bukan zamannya lagi. Bersih desa itu ya dengan berbuat iman dan takwa kepada itu bersih desa itu. Lau amana ahlul qura wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Ora kok ngubengi sendang ledek. Kemudian topo ning sora tunggul wulung. Nah omahe bacot kono kaya Buyatno apa bojone iki ya wis. Omahe bacot nang kono. Nang ora topo manggon nang kono. Sehingga apa yang jelas itu sudah bukan zamannya lagi. Nah, nanti kalau kesana kan malah jadi fitnah. Kenapa? Karena simbol itu kalau orang ngati timah malah jadi fitnah. Iki nek dadi mantan ana tumuan. Anak tebu. Jane Mbah Abdullah jenenge anteping kolbu. Sing dadi manten terus mantep tenan atine. Nek ra mudeng di macam-macam gitu engko. Apa tebu barang itu? Nah. Oh, macam-macam. Ngopo kok setupaing. Nah, setu legi dan macam-macam. Terus itu zaman dulu cara ngapal ngono kuwi sekarang pakai zaman yang sudah saya zamannya zaman komputer. Zamannya wis zaman semene. Setutu songo paling itu songo. Jadi wong nek setu paling lahirnya mesti wonge gede dhuwur. Ngono wis. Nek cendek ngeyel wong itu. Wong itu macam-macam itu tafsirnya itu. Sudahlah. Yang gitu-gitu udah kita tinggalkan saja, ganti yang Al-Qur'an dan Sunnah sampaikan kepada kita itu lebih rasional, nyaman dan aman di berbagai macam namanya hal-hal yang berbau kesyirikan. Nih. Nah, jadi bulan Muharram termasuk bagian daripada 4 bulan haram tadi itu. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di situ nggak boleh berbuat, masa tadi itu nggak boleh perang, berbuat dolim, berbuat dosa. Nah, dan apa yang kita lakukan? Wajib memuliakan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam riwayat, sejak masa Nabi itu kanal muslimun yu'addimul ashurul haram. Kat zaman biyen niku kaum muslim itu sudah mengagungkan, memuliakan bulan haram yang apa itu dengan hal yang baik. Bulan Rajab. Rajab ini bulan di mana kita diperintah melaksanakan sholat, introspeksi ibadah kita, meningkatkan sholat kita, gitu kan? Kemudian Dzulqa'dah itu kita barbado, itu namanya selo. Dzulqa'dah itu persiapan ibadah haji, Dzulhijjah melaksanakan haji, Muharram saatnya kita mengamalkan apa yang kita lakukan pada saat ibadah haji kita, begitu diagungkan. Jangan berbuat maksiat. Karena bulan haram itu banyaklah bertobat kepada Allah. Kemudian gede nunggono sedekah. Kenapa? Karena ketika bulan haram itu kita gunakan untuk berbuat maksiat itu adabnya bisa langsung. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu nek kita orang ngati-ngati tidak bertobat, tidak mau ampun kepada Allah malah berbuat dosa, itu syahrullah, bulannya Allah. Jangan kau kotori dengan perbuatan maksiat. Kalau sampai kau nekat bisa datangkan murka Allah secara langsung. Makanya kan sejarah kedahsyatan terjadi pada masa-masa bulan haram semua. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu juga 10 Muharram. Banjir Nabi Nuh sebelumnya juga 10 Muharram. Selamat rampungin teman-teman itu. Nah, ada salah satu sisi itu kebaikan, ada satu sisi keburukan. Alias apa wong ki nek neng bulan haram 4 itu berbuat baik itu dapat kemuliaan yang lebih, tapi nek maksiat iso cilokone langsung. Cilokone langsung.
bulan haram malah dem-deman. Itu cilaka langsung iso. Sokek sanalika itu. Mudeng kek. Nah. Kek itu ya kek itu mati itu. Nah. Ini kita mati sek gitu, mati seketika. Nah, bulan haram itu hati-hati waspada lah. Bukan karena wingite ora, alias kamu jangan berbuat dolim, berbuat maksiat. Karena kalau kamu berbuat maksiat di bulan yang Allah itu muliakan, itu Allah murka. Apa ngene ini? Mendem neng dalan, neng pinggir dalan lah, gitu kan dalan tabrak motor itu. Mendem neng dalan itu dosa ora? Dosa. Neng masjid? Loh. Ukuran derajatnya dhuwur ndi dosa? Ya, nyolong mik neng masjid orang gen dangdutan lara ndi dosa niki. Nyolong mik neng masjid sing tinggiatan karo mik dangdutan itu dosane gedhe ndi? Lah iya. Makanya ya ngono kuwi. Makanya saya katakan ini ibaratnya gitu loh. Syahrullah itu kau nyolong mik neng masjid sing tinggi adan. Karo nyolong mik neng dangdutan, itu padha nyolonge, dosane padha dosa neng ya kebangetan ngantek nyolong mik sing tinggi adan. Ya toh. Malah di karaokenan. Nyolong mik neng karaokenan ora entuk, nyolong itu tetap ra entuk di mana-mana. Halo, jelas. Nah, ngerasani neng perapatan, karo ngrasani neng masjid, gede nih dosane. Nek pengajian neng masjid ojo rasan-rasan. Neng dalane rasan-rasan orang, one malah ngrasani neng masjid itu maksudnya itu. Nah, sing aman menengo. Makanya inilah kamarnya tadi itu. Oh, jane nek ora ketemu koncone ora rasan-rasan. Gimana meneng wae aja. Kumpul wong itu bagus, tapi jangan kumpulnya untuk berbuat dosa. Kumpullah untuk berbuat kebajikan. Anggar kumpul wong ngrasane kono ngrasane kene. Pengajian orang ngrungokne malah rasan-rasan. Ora nang kene ono wae. Ora nang kene ono kae. Ini harus diperhatikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan sebagai syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka disunnahkan di bulan Muharram itu apa amalannya dan keutamaannya? Memperbanyak berpuasa. Jadi Nabi Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utamane poso sakbare bulan Ramadan itu berpuasa di bulan Allah yang diharamkan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di antara puasa-puasa di bulan itu yang diutamakan. Nek Rajab bebas milih dino. Mau Senin Kemis, monggo. Mau ngebit, monggo. Mau ndawut, monggo. Ora poso, monggo. Wong sunah. Kalau di bulan Dzulqa'dah bebas. Mau ambil Senin Kemis, monggo. Mau ambil bid, monggo. Mau ndawut, monggo. Kalau di bulannya Dzulhijjah yang terbaik 1 sampai 9. Mau 9 toh, monggo. Mau ambil bidnya toh, monggo. Mau Senin Kemis terus sampai selesai, monggo. Bagi yang tidak berhaji. Kalau bulan Muharram, yang terbaik kapan? Tanggal 9, 10, 11 kata Ibnu Qayyim. 3 dino. Martabat puasa Muharram itu yang terbaik 3 hari. Ini ambil namanya Asyura. Jadi bulan Muharram itu dino sing kanggo poso paling apik dino 10, namanya Asyura. Dino nomor 10. Jatuhnya hari Senin. Nah, tadi minggu ngarep itu dino tanggal 10 Muharram. Cuman ketika Nabi sampai di Madinah dan orang-orang Yahudi itu juga berpuasa. Meskipun Nabi sudah pernah sebelumnya. Nabi dulu tahunnya
Yang poso cuma wong Mekah. Wong Mekah itu ben 10 Muharram mesti poso. Dan Nabi juga berpuasa. Sampai di Madinah ternyata wong Yahudi ya poso. Nabi tanya, "Iki do poso apa iki?" Ini hari baik. Selamatnya Nabi Musa dan Israel dari musuhnya itu pada hari ini. Nabi Musa berpuasa, kami berpuasa. Nabi jawab, yang paling hak pantas ngetutnya Musa itu kami. Maka Nabi berpuasa. Cuma karena orang-orang Israel, orang Yahudi pada menjadikan sebagai hari raya 10 itu. Dan Nabi kemudian mengatakan, nek ngono, nek upamane aku teko taun ngarep, aku posone tak tambahi 9. 9 karo 10. Ayat yang lain, bedailah orang-orang musyrik itu. Sumu yauman qablah au yauman ba'dah. Poso sedina sadurunge tanggal 10, apa sabare tanggal 10. Neng Nabi dereng ngelakoni sampun sedo. Nah, nek wong sing pengen nyontoh Nabi, jarine ngakune nyontoh Nabi tenan, jane ya ora nyontoh tenan gitu. Apa? Oh ya Nabi poso 10 tok, ya wong jenenge wong angel. Angel kandhane ya ora iso. Wes sing pirang lakoni, ora lakoni. Ya wong-wong Nabi kan begitu. Kowe nek Nabi ora nglakoni ya ora. Mbok senajan Nabi merencanakan nglakoni ya tidak. Padahal sunnah itu ada 4. Ngarep aku arep yang urip, aku nglakoni perkataan Nabi. Qauliyah dawuhe Kanjeng Nabi meskipun ora terlaksana. Nah, Nabi mengatakan, "Iki nek 10 Muharram poso, sing pengen poso, sing ora poso ya ora apa-apa." Wis saurunge Ramadan diwajibno Nabi meh majibake poso Asyura. Nek gandeng Ramadan si wajibke Asyura dadi ora wajib, sing pengen poso mang poso, sing ora poso ya ora apa-apa, ora entuk pahala. Nah, aku jenenge qauliyah. Kedua fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi apa? Nabi itu pas golek Aisyah mboten nenten, ternyata Nabi sujud. Dan digerayai sukune kali Kanjeng Nabi. Nabi terus salat, berarti Nabi mboten wudu didemoki sikile, berarti bojo mboten batali. Tuh. Bojone tanggane ya mboten batali wudu ning dosa. Mudeng, fi'lun Nabi, perbuatan Nabi tidak. Modern Nabi itu kalau mau ke masjid ngambung bojo, bojone ketemu diambung, ketemu 5 diambung 5. Nah, di ngambung bojo mangkat nang masjid itu sunnah fi'liyah Nabi. Narep lunga bojone aja lali di nek bojone nang omah. Nek bojone ngulang nang kantor ya diambungi tase apa diambungi ora. Dan takrir setuju Nabi tidak setuju Nabi. Nabi itu pernah dilapori bahwa kami dari kampungnya Khalid bin Walid, kami disuguhi makanan dop. Nabi diam aja, enggak larang, tidak menyunahkan. Apa sunnah sifat, apa sifat itu? Sifatnya Kanjeng Nabi. Nabi itu sifatnya pemalu. Jadi nek ono melu kaya Kanjeng Nabi, wong itu duwe isin. Ya ora termasuk isin. Isin itu isin maksiat itu lho. Kena pengajian tadi. Jadi sunnah sifat Nabi itu pemalu. Nek berjalan tuh haunan yamsu, nak arti haunan lakune Nabi itu ora cepat-cepat, ora alon-alon. Kaya menurut tanah landai. Nabi itu nek dihardik wong-wong dolim, wong-wong nafik, Nabi itu qaulu salaman. Nabi itu ora gampang nesu. Kayak awake dhewe sithik-sithik nesu. Meskipun nesune mung sithik. Sithik-sithik ngantuk rambak entek mulai. Sifatnya awake dhewe. Sifatnya gitu, Nabi pemalu. Oleh karena wanita itu Nabi pemalu. Ini sifat Kanjeng Nabi itu cuma sifatnya dengan niru Nabi, sifatnya pemalu. Kemudian sifatnya Nabi itu apa? Nabi itu sangat tawadhu. Meskipun Nabi nek cah cilik-cilik sing salam malah Kanjeng Nabi. Malah kayak wedding ngenteni, ora salam. Nah, sing salam malah Kanjeng Assalamualaikum. Itu namanya sunnah sifat. Itu tadi. Jadi hamiyah qauliyah itu sama.
namanya cita-cita Nabi. Sok nek ngene termasuk kauliyah. Berarti poso songo 10 atau 11 itu termasuk perkataan Nabi. Jadi perkataan Nabi yang kuat. Jadi poso songo 10 11 itu termasuk poso di sunnah. Oke, pernah Ibnu Qayyim mengatakan poso sing paling apik di yang bulan Muharram itu 3 dino, songo 10 11. Peringkat kedua songo 10 11. Peringkat ketiga 10. Lantai dasar tidak puasa. Jelas? Aku gak mengikuti. Lantai dasar itu kasih duwe mau ngono kan. Nah, itu tadi namanya sunnah itu ada 4. Nang gandeng mau kurang sempurna dia minggu ngarep. Nek pertanyaan nanyar itu loh. Pertanyaannya bener jadi itu. Padahal wingi tak sebutne lho wingi sanjane. Nah, di pengajian tak sebutnone ya lali ya. Turu. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.